Video ini akan membahas tokoh teladan atau role model berakhlak pilihan kelompok kami. Dengan hormat, kami memilih untuk membahas Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Dia adalah pria kecil dengan mimpi yang mengubah wajah Indonesia, seorang jenius yang memilih pulang meski dunia ingin mempertahankannya. Seorang presiden yang memimpin di tengah badai krisis, dan yang terpenting, seorang manusia yang percaya bahwa cinta adalah pondasi dari segala ilmu pengetahuan. Inilah kisah Baharudin Yusuf Habibie, sang arsitek dirgantara, bapak demokrasi, dan pahlawan ilmu pengetahuan Indonesia. Lahir di Parepare 25 Juni 1936, Habibie kecil terpesona oleh pesawat yang melintas di langit Sulawesi. Mimpi itu membawanya ke Jerman, belajar di tengah dinginnya musim salju dengan tekad yang membara. Di sana, ia menciptakan teori crack progression yang revolusioner, meraih gelar doktor dengan predikat sempurna, dan menjadi legenda di perusahaan pesawat terkemuka dunia, yaitu MBB. Tapi hatinya selalu tertambat di Indonesia. Pada tahun 1974, ia kembali dan meletakkan batu pertama industri dirgantara Indonesia. Pesawat CN-235 dan N250 Gatot Kaca adalah buktinya, karya anak bangsa yang menggetarkan dunia. Habibie tak hanya membangun pesawat, tapi juga SDM unggul. Ia mendidik ribuan insinyur dengan disiplin tinggi, sembari berpesan, jangan jadi penonton, jadilah pemain. Di akhir hidupnya, Bapak B.J. Habibie tetap bekerja untuk Indonesia melalui pendidikan, sains, dan kisah cintanya yang legendaris dengan Ainun. Ia meninggalkan warisan tak ternilai, keyakinan bahwa Indonesia bisa mandiri, bahwa ilmu pengetahuan harus diimbangin cinta, dan bahwa mimpi sekecil apapun bisa mengubah nasib bangsa. Banyak nilai-nilai berakhlak yang dapat kita ambil dari sosok Bapak B.J. Habibie. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Setelah menjabat menggantikan Presiden Soeharto di masa transisi 1998 sampai 1999, Habibie menghapuskan pembatasan kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan membuka ruang demokrasi yang sebelumnya dikekang. Ini menunjukkan bahwa komitmennya melayani rakyat dengan memberi mereka hak dan suara dalam kehidupan berbangsa. Yang kedua, akuntabel. Bapak B.J. Habibie membuka informasi kondisi ekonomi dan utang negara kepada masyarakat secara jujur. Ia menghapus sistem sentralistik dan korup yang diwariskan Orde Baru dan mulai membangun sistem pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kompeten. Bapak B.J. Habibie meraih gelar insinyur dan doktor teknik di Jerman dengan predikat summa cum laude. Ia menjadi pakar termasyhur di bidang teknologi penerbangan, khususnya dalam konstruksi pesawat terbang. Penemuannya seperti Habibie Vector dalam crack progression atau perhitungan retak pesawat diakui dunia internasional. Yang keempat, harmonis. Hubungan Bapak B.J. Habibie dengan sang istri, Ibu Ainun, menjadi simbol cinta dan keharmonisan sejati. Mereka saling mendukung dalam suka dan duka. Bahkan setelah Ibu Ainun wafat, Bapak Habibie tetap menunjukkan kesetiaan dan cinta yang mendalam. Keharmonisan ini menjadi teladan nasional dan dijadikan film, yaitu Habibie dan Ainun. Yang kelima, loyal. Meskipun sukses besar di Jerman sebagai ilmuwan dan teknokrat, Bapak B.J. Habibie memilih pulang ke Indonesia saat dipanggil Presiden Soeharto untuk membantu membangun negeri. Ia meninggalkan kenyamanan hidup di luar negeri demi mengabdi kepada tanah air, sebuah bentuk loyalitas nasionalis yang luar biasa. Yang keenam, adaptif. Bapak B.J. Habibie menempuh pendidikan dan berkarir di Jerman, beradaptasi dengan budaya, bahasa, dan sistem kerja yang disiplin. Ia tidak hanya bertahan, tapi menjadi tokoh penting di industri dirgantara Eropa. Hal ini mencerminkan kemampuan adaptasi tingkat tinggi. Yang ketujuh, kolaboratif. Saat bekerja di industri pesawat terbang di Jerman, Bapak B.J. Habibie bekerja dalam tim internasional, berkolaborasi dengan para ahli dari berbagai negara. Saat memimpin IPTN, ia membentuk tim ahli dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri untuk membangun pesawat N250, menunjukkan kemampuan membangun kerja tim yang solid dan produktif. Sekian video singkat tokoh teladan berakhlak dari kelompok kami. Terima kasih.